Pagi itu matahari merambat naik perlahan, menghangatkan kamar bernuansa abu-abu lembut yang kutempati. Tirai tipis menyaring sinar mentari, menciptakan bayangan lembut di dinding yang terasa seperti lukisan hidup. Aku menatap langit-langit kamar beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan bangkit dari tempat tidur. Namaku Nadira, dan hari ini terasa seperti hari biasa, meski sebenarnya tidak ada hari yang benar-benar biasa sejak aku memilih berdiri di atas kakiku sendiri. Hidupku kini tenang, tertata, meskipun jalan yang kulewati untuk sampai ke titik ini penuh luka dan air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Aku melangkah pelan ke dapur, menyeduh secangkir teh hangat, dan membuka jendela kecil di sisi ruangan. Udara pagi menyeruak masuk, membawa ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata. Di sudut meja, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari asistennya, menyampaikan laporan keuangan salah satu restoranku yang baru saja selesai direnovasi. Aku membacanya sekilas lalu meletakkan kembali ponsel itu di atas meja. Sambil menyeruput teh, pikiranku melayang pada beberapa tahun terakhir dalam hidupku. Aku bukan perempuan yang berasal dari keluarga kaya. Tapi sejak kecil, aku tahu bahwa aku tidak ingin selamanya bergantung pada siapapun. Aku tumbuh dengan mimpi, dan mungkin juga sedikit keras kepala. Aku tidak pernah takut jatuh, karena aku tahu, aku pasti akan bangkit lagi. Begitulah aku dibesarkan oleh ibuku, seorang wanita sederhana yang selalu berkata bahwa hidup itu seperti jalan panjang dengan banyak cabang, dan kita hanya harus terus berjalan sampai menemukan tempat kita sendiri. Sejak kecil aku senang memasak. Dapur kecil di rumah ibuku adalah tempat di mana aku merasa bebas. Aroma bawang yang ditumis, bunyi percikan minyak, dan panci yang mendidih adalah melodi yang menenangkanku. Aku sering mencoba berbagai resep dari majalah lama atau video yang kutonton diam-diam di warnet. Waktu remaja, aku mulai menjual makanan kecil-kecilan dari dapur rumah. Tidak banyak yang tahu, tapi dari situlah semuanya bermula. Sekarang, aku sudah memiliki 4 restoran dengan konsep berbeda. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, dan aku terlibat penuh dalam segala prosesnya, dari desain interior sampai pemilihan menu. Aku tak pernah setengah-setengah dalam bekerja, karena aku percaya, apa yang kita beri akan kembali pada kita dengan cara yang tak terduga. Pukul 9 pagi, aku sudah berpakaian rapi, blus putih bersih dan celana kain panjang dengan potongan yang sederhana namun elegan. Rambutku kutata rapi ke belakang, membentuk sanggul kecil yang mempertegas garis wajahku yang selama ini kusembunyikan di balik kesibukan. Cermin besar di ruang tengah memantulkan bayanganku. Tak lagi ada wanita rapuh di sana. Yang kulihat adalah diriku, kuat, tenang, dan tahu apa yang diinginkan dari hidup ini. Hari itu aku menjadwalkan kunjungan rutin ke salah satu restoranku. Bukan kunjungan mendadak, hanya sekadar ingin melihat bagaimana staf bekerja, mencicipi menu baru yang sedang dikembangkan, dan berbincang santai dengan kepala koki yang selama ini sudah seperti saudara sendiri. Mobilku berhenti tepat di depan bangunan kaca 2 lantai yang menjulang anggun. Interior dalamnya mengusung tema modern minimalis dengan sentuhan kayu hangat yang menenangkan mata. Seorang staf membukakan pintu dan menyambutku dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu Nadira," sapanya. "Pagi juga," jawabku sambil membalas senyum. Aku berjalan perlahan melewati deretan meja yang sudah ditata rapi. Aroma rempah dan kopi segar memenuhi ruangan, berpadu dengan suara alat-alat dapur dari kejauhan. Aku suka suasana seperti ini, hidup dan jujur. Tak ada yang palsu dalam kesibukan sebuah dapur yang sedang bekerja. Disitulah cinta dan kerja keras bersatu, menciptakan sesuatu yang bisa membuat siapapun tersenyum setelah suapan pertama. Kepala koki kami, seorang pria parubaya bernama Pak Dimas, menyambutku dengan tatapan bersinar. "Bu Nadira, senang sekali Ibu datang hari ini. Kami sedang coba menu baru, mau icip?" "Tentu,"
kataku sambil duduk di salah satu kursi dekat dapur terbuka. Aku sudah penasaran dari semalam. Kami berbincang ringan sambil mencicipi berbagai hidangan. Setiap suapan membawa kenangan, bukan hanya dari rasa, tapi dari cerita di baliknya. Pak Dimas menceritakan bahan-bahan lokal yang ia gunakan, inovasi yang ia coba buat, serta reaksi para pelanggan yang sudah sempat mencicipi. Matanya berbinar setiap kali ia berbicara tentang makanan, dan aku selalu merasa beruntung punya tim seperti dia. Hari terasa berjalan cepat. Matahari mulai condong ke barat saat aku duduk sendiri di meja pojok restoran, menyeruput minuman dingin sambil membaca laporan keuangan bulanan. Aku suka tempat ini karena dari sudut tersebut, aku bisa melihat hampir seluruh ruangan. Siapa yang masuk, siapa yang pergi, dan bagaimana setiap tamu menikmati waktu mereka. Tak lama kemudian, seorang ibu muda bersama anaknya masuk. Diikuti sepasang kekasih yang sepertinya sedang dalam masa-masa awal cinta. Melihat dari cara mereka tertawa kecil dan saling mencuri pandang. Restoran ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga cerita. Dan itu yang paling kusukai. Aku menatap keluar jendela. Di luar sana, hidup terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Dulu aku pernah berada di titik nol, berpikir bahwa mungkin aku tak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi kini, aku duduk di sini, di tempat yang kubangun dari nol, dengan tangan sendiri, dengan hati yang sempat hancur tapi tak pernah kehilangan arah. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan beberapa tahun lalu. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada tahu bahwa aku bisa berdiri tegak, bukan karena seseorang memapahku, tapi karena aku memutuskan untuk tidak lagi jatuh. Ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari adikku, menanyakan kapan aku pulang karena dia ingin mampir ke apartemenku malam ini. Aku tersenyum kecil, membalas singkat sambil mengambil tas kecil di meja. Hari sudah hampir sore, dan aku merasa cukup puas dengan apa yang kulihat hari ini. Staf bekerja baik, makanan berkembang, dan restoranku masih jadi tempat yang dicintai banyak orang. Sebelum pulang, aku menyapa satu persatu staf yang sedang bersiap menghadapi gelombang tamu di jam makan malam. Mereka menyapaku dengan senyum tulus, dan aku membalasnya dengan rasa hangat yang tak bisa dibuat-buat. Sebelum masuk mobil, aku sempat berdiri sejenak di pelataran restoran, memandangi nama yang tertera di papan besar. Aku memilih nama itu sendiri, dengan makna yang dalam. Nama yang kuambil dari harapan. Harapan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, selalu ada kesempatan untuk memulai dari awal. Dan hari ini, harapan itu terasa begitu nyata. Aku tak tahu bahwa beberapa hari ke depan, hidup akan mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang selama ini telah kutinggalkan. Masa lalu yang kupikir sudah mati, tapi ternyata hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali menampakkan dirinya. Tapi hari ini, aku masih Nadira yang tenang. Perempuan yang menikmati setiap tegukan teh hangat, setiap detail rasa dalam hidangan, dan setiap detik dalam hidup yang kini tak lagi ingin kusesali. Sore itu langit memerah seperti perasaan dalam dada yang tak terungkapkan. Aku memandangi jalanan dari dalam mobil yang melaju pelan. Jendela setengah terbuka, membiarkan angin menyapu pelan wajahku. Rasanya seperti menyusuri kenangan, meskipun tak satu pun yang kusengaja. Aku meminta sopir berputar sebentar. Entah kenapa, aku ingin melintasi rute lama yang sudah jarang kulewati. Mungkin karena hari ini terasa tenang. Atau mungkin karena aku rindu, bukan pada seseorang, tapi pada versi diriku yang dulu. Mobil melewati sebuah kompleks perumahan sederhana. Aku mengenal tempat ini. Dulu, aku tinggal di sana. Rumah kecil bercat krem di ujung jalan, dengan pohon mangga tua di halamannya. Tak banyak yang berubah. Hanya tanaman hias yang kini tampak lebih subur, dan pagar yang kini berwarna biru. Di sanalah aku dulu tinggal bersama seseorang yang pernah kupanggil suami. Rian. Nama itu muncul tanpa permisi di pikiranku,
dan seperti biasa, menimbulkan dentingan samar di dada. Sudah lama aku tidak menyebut namanya, bahkan dalam hati. Namun sore ini, kenangan menyeruak seakan ingin membuktikan bahwa masa lalu tak benar-benar pergi. Aku tidak membenci Rian. Tidak juga marah. Mungkin karena aku sudah cukup letih melewati semua fase yang menyakitkan itu, hingga kini hanya tersisa diam yang luas. Hubungan kami dulu sederhana, bertemu karena cinta, menikah dengan keyakinan bahwa kami akan saling melengkapi, lalu berakhir dengan luka yang terlalu rumit untuk ditunjukkan pada siapapun. Aku bertemu Rian saat masih bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan kecil. Saat itu aku baru lulus kuliah, dan dia salah satu staf senior di bagian pemasaran. Perkenalan kami tidak romantis. Kami sering bertengkar soal data dan laporan, tapi dari situlah perlahan rasa tumbuh. Aku ingat bagaimana caranya memandangku saat aku tertawa karena hal sepele. Bagaimana dia mendengarkan ceritaku saat aku menangis di pojok musola karena dimarahi atasan. Rian punya cara menenangkan yang lembut, seolah dunia berhenti saat dia menggenggam tanganku. Atau setidaknya, itulah yang dulu kupercaya. Kami menikah setelah 2 tahun mengenal. Pernikahan yang tidak mewah, hanya disaksikan keluarga dan sahabat terdekat. Kala itu, aku tidak meminta banyak. Rumah kecil cukup, makan sederhana pun tak mengapa, asal kami bisa saling menguatkan. Namun, seiring waktu, semua tidak sesederhana itu. Aku mulai tumbuh. Aku ingin belajar, ingin mencoba usaha kecil-kecilan. Aku mulai sibuk dengan makanan-makanan buatanku, mengirim pesanan ke sana-sini. Aku mulai menabung diam-diam dari keuntungan kecil yang kudapat. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku ingin punya pegangan sendiri. Sementara Rian, dia merasa asing dengan semangatku. Awalnya dia hanya diam. Lama-lama, dia mulai melontarkan kalimat-kalimat yang membuatku meringis. Kamu kerja keras banget kayak laki-laki, Nat. Istri itu mestinya di rumah, bukan sibuk usaha sendiri. Aku hanya diam, menunduk, lalu tersenyum agar tak terlihat kecewa. Aku pikir, mungkin dia hanya lelah. Tapi perlahan, aku menyadari, apa yang ku kejar bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kami. Aku ingin hidup kami berubah. Aku ingin anak-anak kami nanti hidup lebih layak. Tapi saat itu, Rian tidak melihat hal yang sama. Dia lebih sering keluar rumah, alasan kerja, kadang pulang larut malam. Kami makin jarang bicara. Aku mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Kamu terlalu sensitif, Nat. Aku capek, jangan nambah beban. Aku mulai menulis resep saat malam-malam yang sunyi. Merancang konsep warung makan kecil dengan menu rumahan khas yang aku kreasikan sendiri. Aku menyewa tempat mungil di pojok jalan, menjual soto dan nasi uduk. Dari situ, aku belajar cara menghadapi pelanggan, mengelola bahan baku, mencatat pengeluaran. Aku belajar dari bawah. Sayangnya, keberhasilanku perlahan berubah jadi alasan bagi Rian untuk menjauh. Aku tak ingin menyalahkannya sepenuhnya. Mungkin dia merasa tertinggal. Mungkin egonya merasa terancam. Tapi bukankah seharusnya kita bertumbuh bersama? Nyatanya, saat aku mulai bersinar, dia memilih pergi. Dan suatu hari, dia benar-benar pergi. Tanpa banyak kata, hanya membawa beberapa pakaian, dan meninggalkan surat pendek di meja makan. Nadira, aku sudah terlalu jauh dari kamu. Aku bukan lagi pria yang pantas untuk kamu perjuangkan. Maaf. Rian. Surat itu kusimpan selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya kukoyak menjadi potongan kecil dan kubuang ke dalam cangkir teh yang tak sempat kuminum malam itu. Aku tidak menangis. Tidak saat itu. Tapi tubuhku menggigil seperti ditinggal mati. Rasanya seperti kehilangan arah, kehilangan tujuan. Hari-hari setelah kepergiannya penuh kabut. Tapi aku tetap bekerja.
Restoranku yang pertama berdiri hanya bermodal tabungan kecil dan kepercayaan diri yang mulai retak. Namun anehnya, di saat terlemahku, aku justru dikelilingi oleh orang-orang baik, pelanggan yang kembali karena rasa makanan, tetangga yang membantu membersihkan dapur, dan sahabat-sahabat yang tak pernah lelah menasihati agar aku bertahan. Dan aku bertahan. Bukan karena ingin membuktikan pada siapapun, tapi karena aku tahu, aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir seperti ini. Aku tidak pernah mendengar kabar Rian lagi. Sampai suatu hari, aku mendengar dari seorang kenalan bahwa dia telah menikah lagi. Dengan siapa? Aku tak ingin tahu. Bukan karena aku tak kuat, tapi karena aku tak mau membuka luka yang sudah kukunci rapat. Dan kini, aku adalah Nadira yang berbeda. Aku tak lagi tinggal di rumah kecil itu. Aku tinggal di apartemen sederhana tapi nyaman, dekat dengan pusat kota dan tempat kerja. Aku punya tim kerja yang solid, sahabat yang tak pernah lelah memelukku saat aku terjatuh. Dan yang terpenting, aku punya diriku sendiri. Versi Nadira yang lebih kuat, lebih tegar, lebih tahu apa yang ia inginkan. Sore itu, mobil berhenti di depan apartemenku. Aku turun pelan, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam membawa aroma tanah yang lembab, aroma yang dulu sering kucium saat berjalan pulang dari pasar, membawa bahan-bahan masakan di dalam kantong plastik. Kenangan adalah sesuatu yang tak bisa kita buang, tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Aku melangkah masuk ke lobi, memberi senyum pada satpam yang menyapaku. Di lift, aku menatap bayanganku di cermin. Wajah yang dulu penuh cemas, kini lebih tenang. Sorot mata yang dulu selalu mencari-cari arah, kini tahu kemana akan melangkah. Dan esok, adalah satu langkah lagi dari hidup yang telah kutata sendiri. Hari itu langit tampak bersih. Matahari bersinar terang namun tidak menyengat. Seolah alam semesta tahu bahwa hari ini hatiku dalam kondisi baik, dan aku siap untuk menyapa dunia dengan senyum yang tak lagi dibuat-buat. Sudah menjadi rutinitas setiap hari Senin. Aku mengunjungi salah satu dari cabang restoranku untuk memastikan semuanya berjalan baik. Hari ini, aku memilih cabang yang cukup jarang kudatangi. Letaknya di area yang agak jauh dari pusat kota, berdiri anggun dengan konsep bangunan klasik bernuansa putih hangat. Aku turun dari mobil dengan langkah ringan. Dress panjang berwarna krem yang kupakai melambai pelan tertiup angin. Rambutku kutata sederhana dalam balutan ikat rendah, dan wajahku hanya dibubuhi make-up tipis. Aku tak suka tampil mencolok, tapi aku tahu bagaimana caranya membuat kehadiranku dihormati. "Selamat pagi, Bu Nadira," sambut manajer cabang, Clara, dengan senyum semangat. Aku membalas senyumnya. "Pagi, Clara. Gimana hari ini?" "Semua aman." "Aman, Bu. Pembukuan stabil, pemasok datang tepat waktu, dan reservasi makan siang mulai penuh," lapornya sambil menunjukkan catatan kecil di tangannya. Aku mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam restoran. Interior restoran ini masih menjadi favoritku. Nuansa hangat dari kayu dan lampu kuning temaram, musik instrumental yang mengalun lembut di sudut ruangan, serta aroma rempah yang menggoda dari dapur terbuka, semuanya menyatu dalam harmoni. Disinilah dulu aku banyak menuangkan resep-resep lama peninggalan ibuku, lalu kuolah dengan sentuhan modern. Sebagian dari menu-menu itu bahkan menjadi favorit pelanggan tetap hingga sekarang. Aku duduk di salah satu meja sudut, menghadap jendela. Dari sini aku bisa melihat seluruh ruangan. Para pelayan sibuk namun tetap tenang. Pelanggan mulai berdatangan, ada yang datang untuk makan siang bisnis, ada pula keluarga kecil yang tampak menikmati akhir pekan. Aku menyesap teh hangat yang baru saja diantarkan pelayan. Mataku melirik arloji, sudah hampir tengah hari. Biasanya, jam segini mulai ramai. Namun hari ini aku ingin diam lebih lama di sini. Menikmati suasana yang dulu kuimpikan, dan kini menjadi nyata. Clara menghampiriku dengan tumpukan dokumen ringan.
Ini laporan minggu lalu, Bu. Saya sengaja print karena tahu Ibu suka yang hard copy. Aku tersenyum. Kamu paham banget ya, Clara. Terima kasih. Kami mulai membahas sedikit soal strategi pemasaran baru, rencana perombakan kecil pada menu, serta ide kolaborasi dengan food influencer lokal. Pembicaraan mengalir santai. Di sela-selanya, aku mencatat poin-poin penting di jurnal kecilku. Rasanya menyenangkan menjadi bagian dari hal yang kucintai, dan mengetahui bahwa aku menciptakan tempat yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sekitar 1 jam kemudian, Clara berpamitan sebentar untuk mengawasi dapur. Aku kembali sendiri, memandangi sekeliling sambil membolak-balik jurnal. Hingga kemudian, mataku berhenti pada sosok perempuan yang baru saja masuk ke restoran bersama seorang pria. Langkah mereka tenang. Sang pria menggenggam tangan perempuan itu, seolah dunia milik mereka berdua. Aku tak berniat memperhatikan mereka, tapi ada sesuatu yang mengusik dadaku. Gerak-gerik pria itu terasa akrab. Sangat akrab. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat dari biasanya. Pelan-pelan, saat mereka bergerak ke arah meja dekat jendela, wajah sang pria terlihat lebih jelas. Rahang tegas, alis tebal, postur tinggi dengan cara berjalan yang khas. Dan saat ia menoleh sedikit ke arah pelayan yang membimbing mereka ke meja, Rian. Aku mematung. Dunia seakan berhenti sejenak. Suara-suara di sekitarku meredup. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri yang menggedor keras dari dalam. Itu dia. Mantan suamiku. Pria yang dulu berjanji akan menemaniku seumur hidup, tapi pergi tanpa menoleh lagi. Bersama seorang perempuan yang kini duduk di seberangnya. Perempuan itu berwajah manis, mengenakan blus putih dengan rambut panjang terurai. Cara bicaranya lembut, dan dia tertawa kecil ketika Rian membisikkan sesuatu ke telinganya. Mereka terlihat harmonis, setidaknya dari luar. Tanganku menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, berusaha menetralisir emosi yang tiba-tiba muncul. Aku tidak marah. Aku tidak sedih. Aku hanya terkejut. Karena siapa yang bisa menduga, dari sekian banyak restoran, dari sekian banyak hari ini, di tempat milikku sendiri, aku akan berhadapan dengan masa lalu yang kini sedang duduk bersenang-senang tak jauh dariku? Perempuan itu pasti Hani. Aku tak pernah benar-benar ingin tahu tentang dirinya. Tapi kini aku melihatnya langsung, tanpa filter, tanpa cerita dari orang ketiga. Wajahnya lembut, dengan senyum yang seolah tak pernah menyimpan luka. Mungkin memang belum pernah. Mungkin belum tahu rasanya ditinggalkan. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Wajahku tetap tenang. Senyumku tidak berubah. Aku tahu Rian belum menyadari kehadiranku. Dan aku tidak berniat berlari. Aku Nadira. Perempuan yang ia tinggalkan. Dan aku tidak akan bersembunyi dari siapapun. Waktu terasa lambat. Suara detik jam di dinding menjadi irama yang mengiringi kegelisahan dalam dadaku. Namun wajahku tetap datar. Aku masih duduk tenang di meja sudut, dengan teh yang kini dingin dan tangan yang sengaja kulipat di atas pangkuan, menahan desakan untuk bangkit dan pergi, atau mungkin menghampiri. Tapi aku Nadira, dan aku tidak akan lari dari apapun. Sesekali mataku melirik ke arah meja itu, meja tempat Rian dan perempuan bernama Hani duduk. Mereka tidak menyadari aku di sini. Hani tertawa kecil, menyendok makanan dengan gerakan anggun, sedangkan Rian menyentuh tangan perempuan itu di atas meja. Sebuah adegan romantis yang barangkali ingin mereka kenang sebagai momen manis. Hingga akhirnya, tanpa sengaja atau mungkin karena getaran yang tak bisa dijelaskan, Rian menoleh. Matanya membeku, tepat bertemu dengan tatapanku. Sejenak, dunia seperti diam. Mulutnya sedikit terbuka. Tangannya terhenti di tengah udara, masih menggenggam sendok.
Ekspresi wajahnya sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada gugup, mungkin juga rasa bersalah. Tapi yang paling kentara adalah ketidakpercayaan. Ia tampak ingin memastikan, apakah benar perempuan yang duduk sendirian di pojok restoran ini adalah Nadira, mantan istrinya. Aku menyambut tatapannya dengan tenang. Tidak senyum, tidak mengangguk. Hanya menatap lurus. Biarlah dia yang merasa canggung. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali jadi perempuan yang rapuh di hadapannya. Rian buru-buru menarik pandangan. Tapi sudah terlambat. Hani yang duduk bersamanya langsung menoleh, mengikuti arah pandangnya. Dan ketika melihatku, wajah Hani tampak bingung, seperti mencoba mengingat siapa aku. Aku bisa menduga, ia pasti tahu wajahku. Minimal dari foto atau cerita masa lalu Rian. Aku menyandarkan tubuh ke sandaran kursi, lalu memanggil pelayan yang berdiri tak jauh dari mejaku. "Dek," sapaku pelan. "Meja yang di dekat jendela itu, siapa yang menangani?" "Yang itu Ibu Hani dan Pak Rian ya, Bu?" "Itu meja ditangani Dimas," jawab pelayan itu cepat. Aku tersenyum singkat. "Panggil Dimas ke sini ya. Tolong ya." Tak lama kemudian, Dimas, salah satu pelayan yang sudah cukup lama bekerja di restoranku, menghampiriku. "Ibu panggil saya," ucapnya sopan. Aku menunjuk ke arah meja Rian. "Tamu di sana, biarkan mereka makan dulu. Jangan ganggu. Tapi setelah mereka selesai, antarkan tagihan ke meja mereka ya." Dimas tampak ragu. "Tagihan, yang biasa, Bu." Aku tersenyum. "Tenang. Enggak. Kali ini, aku yang tentukan harganya." Dia mematung, bingung. "Lakukan saja. Nanti aku yang urus sisanya." Dimas mengangguk perlahan. Aku tahu dia ingin bertanya lebih banyak, tapi loyalitasnya cukup tinggi untuk tidak menggali terlalu dalam. Aku kembali duduk. Dan tak lama, Rian berdiri. Ia menghampiriku. Langkahnya ragu, tangannya mengepal di samping tubuh, dan ekspresi wajahnya seperti seseorang yang terjebak dalam ruang sempit tanpa ventilasi. "Nadira," sapanya akhirnya. Aku mengangkat wajah. "Iya." Suara itu masih sama, tapi tidak lagi membuat jantungku berdegup kencang seperti dulu. Yang kurasakan hanyalah sunyi. Kamu ngapain di sini?" tanyanya gugup. Aku tersenyum kecil, menyandarkan punggung. "Ini restoranku, Rian. Kamu ngapain di sini?" Dia terdiam, lalu perlahan menoleh ke meja Hani. "Ya, makan. Sama istri." "Iya, aku lihat," jawabku ringan. Sunyi lagi. Dia menelan ludah. Matanya masih belum bisa menatapku penuh. "Aku nggak tahu. Ini tempat kamu," ujarnya pelan, seperti sedang membela diri. "Ya tentu aja nggak tahu," sahutku masih dengan nada tenang. "Kalau tahu, mungkin kamu udah cari restoran lain, kan?" Dia tidak menjawab. "Tenang aja. Aku nggak akan lempar makanan ke kamu atau nangis sesenggukan di depan istrimu. Aku nggak seberlebihan itu. Udah selesai semua dramanya," lanjutku, lebih sebagai pengingat untuk diriku sendiri. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu." "Aku juga," jawabku. "Tapi begitulah dunia, Rian. Kadang waktu mempertemukan kita di saat yang gak kita rancang." Suasana menjadi lebih dingin. Rian menarik napas panjang. "Nadira, aku minta maaf." Aku mengerutkan kening. Untuk semuanya." Aku tertawa kecil. "Kamu harus lebih spesifik. Semuanya, itu terlalu luas. Terlalu licin. Nggak bisa digenggam." Dia diam. Aku menatap matanya. Dalam. Tanpa senyum.
Aku udah nggak nyimpan dendam, Rian, ucapku. Tapi aku juga nggak lupa. Rian tertunduk. Ia kemudian kembali ke mejanya, ke arah Hani yang kini memperhatikannya dengan cemas. Aku melirik ke arah mereka sekali lagi. Hani bertanya sesuatu, dan Rian menjawab pelan. Lalu Hani menoleh ke arahku, cepat-cepat membuang muka saat mata kami bertemu. Seolah malu, atau bingung bagaimana bersikap. Beberapa menit kemudian, mereka menyelesaikan makanan mereka. Dimas datang dengan secari kertas kecil di nampan berlapis kulit hitam. Wajah Rian berubah ketika ia membuka struk itu. Hani juga melihat ke arah nota. 5 juta, gumamnya, hampir tercekik. Ini apa? Bisik Hani. Kita cuma pesan 2 menu utama dan 1 dessert. Ini. Rian berdiri, menghampiriku lagi. Kali ini langkahnya lebih cepat, lebih canggung. Nadira, suaranya agak tinggi, tapi masih menahan agar tak membuat keributan. Ini apa maksudnya? 5 juta? Kita nggak makan apa-apa yang aneh. Aku berdiri, lalu berjalan perlahan ke arahnya. Menatap langsung wajahnya yang kini merah karena malu dan marah bercampur jadi satu. Struk itu adalah nilai dari makanan yang kamu makan, plus harga dari kenangan yang pernah kamu buang begitu saja. Mungkin untuk kamu itu cuma makanan biasa, tapi untuk aku, itu pelajaran hidup. Nadira. Tenang, Rian. Aku nggak minta kamu bayar. Itu cuma hadiah pertemuan. Kamu boleh anggap itu info dari masa lalu. Aku tahu kamu gak akan bayar juga, sama seperti waktu dulu. Aku tersenyum. Wajah Hani terlihat bingung dan tertekan. Lalu aku membalikkan badan. Melangkah pelan menuju pintu keluar restoran, meninggalkan mereka berdua berdiri dalam diam, dengan secari kertas yang mengandung harga paling mahal untuk satu pertemuan tak terduga. Udara malam masih menyimpan sisa kehangatan siang, tapi di dalam mobil, AC menyebar dingin yang menyentuh kulit seperti perasaan yang belum juga mencair dalam dada. Nadira duduk diam di balik kemudi, memandangi pantulan lampu kota di kaca depan. Tangannya menggenggam setir, tapi tak berniat menyalakan mesin. Di luar, suara kendaraan berlalu lalang, tapi di dalam sini, hanya ada hening yang menggantung bersama kenangan-kenangan yang tak bisa dimatikan semudah menekan tombol power. Pertemuan tadi tak lebih dari 20 menit. Tapi rasanya seperti 2 tahun. Bukan karena ia masih mencintai Rian. Tidak. Tapi karena luka yang sudah sembuh itu ternyata masih meninggalkan bekas jika digoreskan kembali. Bukan lagi darah. Tapi ngilu. Yang sunyi. Yang hanya bisa dirasakan. Tidak bisa dijelaskan. Kenapa dia masih merasa sesak? Kenapa melihat wajah Rian dan Hani bersama membuat perutnya seperti dikerat perlahan? Aku sudah tidak mencintainya, gumamnya pelan, menatap wajahnya sendiri di kaca spion. Tapi ternyata, meski cinta telah pergi, rasa kecewa dan sakit hati masih tertinggal seperti debu tipis yang enggan lenyap walau telah disapu berkali-kali. Di tempat lain, tepat saat Nadira melajukan mobilnya menuju apartemen, Rian dan Hani duduk di dalam mobil yang sama heningnya, tapi berbeda warna luka. Hani melipat kedua tangannya di dada, menoleh keluar jendela sambil menghela napas panjang. Rian menatap lurus ke depan, mulutnya membuka beberapa kali tapi tak pernah jadi suara. Akhirnya, Hani bicara lebih dulu. Itu Nadira, kan? Rian diam. Kamu pernah bilang dia keras kepala. Tapi aku lihat tadi dia justru tenang. Dewasa. Rian mengerjap. Kamu percaya dia sengaja ngasih harga segitu? Kalau kamu gak percaya, kenapa kamu marah waktu lihat struknya? Rian tak menjawab. Ia menyandarkan tubuh ke jok, menutup mata sejenak. Seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat terbangun. Rian. Suara Hani lebih tenang. Kamu masih ada rasa ke dia?
Pertanyaan itu seperti palu yang mengetuk kepala. Enggak, jawabnya cepat. Aku cuma kaget aja. Hani menoleh padanya, matanya tajam. Tapi kamu gak bisa bohong soal satu hal. Kamu malu tadi. Dan aku bukan cuma lihat malu karena tagihan, tapi juga karena kamu tahu kamu pernah buang perempuan seperti dia. Rian terdiam. Hani menarik napas, lalu menatap ke depan. Kamu tahu nggak, kalau aku yang jadi Nadira, aku mungkin nggak akan setenang itu. Dia bukan kamu, ucap Rian lirih. Dan kamu bukan laki-laki yang patut dimenangkan, balas Hani. Keduanya terdiam. Percakapan itu berhenti di ujung ketegangan yang tidak perlu diucapkan dengan suara. Keesokan harinya, Nadira duduk di balkon apartemennya. Ia menggenggam secangkir kopi hitam, menikmati pagi yang biasa saja, tapi terasa berbeda. Teleponnya berdering. Nama di layar membuatnya mendesah kecil. Rian. Ia membiarkan ponsel berdering 3 kali sebelum menjawab. Halo. Nadira. Sarapan dulu sebelum telepon orang pagi-pagi, Rian. Aku cuma mau bilang maaf. Untuk semalam. Udah kamu bilang tadi malam. Kenapa diulang lagi? Karena aku masih merasa perlu bilang. Kamu nggak seharusnya ngelakuin itu. 5 juta? Itu. Untuk kamu yang ngitung segalanya pakai angka. Ya. Tapi buat aku itu cuma angka simbolis. Potong Nadira. Aku nggak mau uang kamu. Aku mau kamu tahu bahwa ada hal-hal yang gak bisa kamu beli. Kenapa sekarang kamu begitu dingin, Nat? Aku gak dingin. Aku realistis. Rian terdiam di seberang. Aku gak tahu kamu akan ada di sana, ucapnya lagi. Kalau aku tahu, aku gak akan datang. Nadira tertawa kecil. Itu yang bikin lucu, Rian. Kamu pikir kamu masih bisa memilih tempat di mana kamu gak perlu bertemu dengan masa lalu? Dunia ini terlalu kecil untuk kamu bisa terus sembunyi dari kesalahan sendiri. Aku gak sembunyi. Tapi kamu lari. Kamu tahu aku minta maaf. Dan aku udah bilang aku gak dendam. Tapi bukan berarti aku mau pura-pura gak pernah kamu hancurkan dulu. Telepon hening sejenak. Kamu udah bahagia sekarang? Tanya Rian, suaranya pelan, nyaris seperti anak kecil yang takut akan jawaban. Nadira menatap langit pagi yang cerah. Aku sedang menuju ke sana. Kemudian ia memutuskan telepon, sebelum Rian bisa berkata apa-apa lagi. Bukan karena ingin menang, tapi karena ia tahu, kemenangan terbesar bukan saat kita membuat orang lain menyesal. Melainkan saat kita tidak lagi bergantung pada penyesalan itu untuk merasa utuh. Hari-hari berikutnya berlalu. Nadira kembali sibuk mengurus restoran-restorannya, kembali fokus dengan proyek interior baru yang sedang ia bangun bersama tim. Tapi pertemuan itu tetap membekas. Malam-malam tertentu, ia masih teringat ekspresi Rian. Ada sesuatu yang belum tuntas. Tapi bukan cinta. Melainkan lukanya, yang selama ini ia kira sudah sembuh. Kini, ia belajar menyentuh bekas luka itu dengan tenang, tanpa gentar. Karena ia tahu, rasa sakit itu adalah pengingat, bahwa dirinya pernah mencintai seseorang lebih dari dirinya sendiri. Dan itu tak akan ia ulangi. Malam turun perlahan, membalut kota dengan kelam dan kilau lampu jalan yang redup. Di salah satu cabang restorannya yang baru saja direnovasi, Nadira sedang memantau dekorasi akhir sebelum grand opening. Beberapa pelayan baru terlihat sibuk, mencocokkan seragam, memeriksa peralatan dapur, dan memastikan setiap meja bersih mengilap. Nadira berjalan menyusuri area restoran dengan clipboard di tangan. Gaun formal panjang warna pastel yang membungkus tubuh rampingnya tampak sederhana namun elegan. Rambutnya digulung rapi ke belakang, menyisakan leher jenjang dan anting kecil yang berkilau samar. Ia tampak seperti wanita yang tak tergoyahkan oleh masa lalu,
sampai seseorang datang menyibakkan masa lalu itu kembali, tanpa izin. Bagus tempatnya. Suara itu terdengar dari balik pintu masuk. Langkah Nadira terhenti. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di ambang pintu dengan jas kasual dan wajah yang kini terlihat lebih letih dari sebelumnya. Rian. Ia berdiri di sana dengan tubuh kaku, seperti tahu kedatangannya tak diharapkan. Aku dengar kamu buka cabang baru, lanjutnya. Dari siapa? Nadira melirik tanpa ekspresi. Orang-orang bicara, jawabnya pelan. Dan aku masih follow akun restoran kamu. Hani juga. Nadira hanya mengangguk. Ia kembali menunduk, mencatat sesuatu di kertas tanpa berniat menyambut. Rian melangkah masuk, suara sepatunya menggema di lantai marmer. Nat, aku tahu kamu gak suka aku datang. Tapi aku cuma mau lihat. Kamu udah lihat. Sekarang kamu bisa pergi. Rian menarik napas panjang, lalu berjalan ke salah satu meja. Ia menyentuh permukaan kayu halus yang mengilap. Kamu selalu tahu cara menciptakan suasana. Bahkan sebelum kita berpisah, kamu udah punya mimpi besar tentang ini semua. Nadira diam, tangannya mencengkeram pena sedikit lebih erat. Aku cuma kepikiran soal kita. Waktu ketemu kemarin, banyak hal yang muncul lagi di kepala. Aku enggak, potong Nadira cepat. Yang kemarin, itu hanya penutup, bukan pembuka. Rian tertawa kecil, getir. Tapi kamu tahu enggak, Dira, sejak kita pisah, aku enggak pernah benar-benar tenang. Bahkan saat aku nikah lagi. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut yang menghalangi jarak pandang. Aku enggak butuh pengakuan dosa, Rian. Apalagi yang datang telat, ucap Nadira datar. Aku enggak nyari maafmu lagi. Aku nyari jawaban. Jawaban atas apa? Kenapa kamu bisa begitu cepat bangkit? Sementara aku merasa seperti kehilangan arah. Nadira menatapnya. Kali ini lebih lama. Matanya tajam, tapi bukan marah, melainkan kecewa yang sudah terlalu dalam untuk dibentak-bentakan. Karena aku nggak pernah menggantungkan hidupku ke seseorang yang bisa meninggalkan aku kapan saja, jawabnya. Rian terdiam. Ia seperti tertampar, tapi tak bisa membela diri. Dan kamu tahu kenapa kamu merasa kehilangan arah? Lanjut Nadira. Karena kamu pikir semua perempuan yang kamu tinggalkan akan tetap menunggu. Kamu pikir mereka nggak akan bisa lebih baik tanpamu. Ia menoleh, pandangan mereka saling bertubrukan. Tapi lihat aku sekarang, Rian. Aku lebih hidup dari sebelumnya. Dan kamu? Kamu bahkan gak tahu kenapa kamu datang kemari. Rian menelan ludah. Suasana semakin sunyi. Lalu, dengan suara lebih lirih, ia bertanya, apa kamu bahagia, Nat? Butuh beberapa detik bagi Nadira untuk menjawab. Tapi ketika ia menjawab, suaranya begitu yakin. Aku sedang menciptakan kebahagiaan. Dan kamu bukan bagian dari proses itu. Kalimat itu memotong udara seperti pedang. Rian mengangguk pelan, matanya mulai berkaca, tapi ia menahan diri. Ia mundur satu langkah, lalu dua. Selamat atas restorannya, Nadira. Semoga sukses. Dan dengan itu, Rian pergi. Tapi cerita tak berhenti di sana. Keesokan harinya, Hani duduk di meja makan sambil memainkan sendok di tangannya. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda gelisah. Rian baru saja pulang, dan sejak masuk rumah, ia belum mengucapkan satu patah kata pun. Aku tahu kamu ketemu dia lagi, ujar Hani pelan. Rian menoleh. Kamu pikir aku nggak bisa lihat dari wajah kamu? Lanjut Hani. Setiap kali kamu ketemu Nadira, kamu pulang dengan cara yang beda. Entah kenapa, kamu selalu seperti pria yang kehilangan arah. Hani. Aku nggak akan nanya kamu masih cinta atau enggak. Karena aku tahu, cinta bisa hilang.
Tapi rasa bersalah itu, kamu simpan terlalu dalam. Dan itu yang bikin aku takut. Rian menunduk. Aku nggak mau jadi istri dari laki-laki yang setengah jiwanya masih tertinggal di masa lalu. Hani, aku nggak pernah niat untuk kembali ke Nadira. Tapi kamu belum selesai dengan dia. Dan itu masalah. Air mata Hani menggenang. Aku bukan pelarian, Rian. Dan kamu bukan, ucap Rian lirih. Tapi aku juga bukan laki-laki yang bangga atas pilihannya. Diam. Seng. Perkataan itu mengguncang sesuatu di antara mereka. Dan malam itu, meski tinggal serumah, mereka tidur di sisi ranjang yang berbeda, dengan hati yang mulai retak sedikit demi sedikit. Sementara itu, Nadira berdiri di balkon restoran barunya yang baru saja selesai launching. Lampu-lampu di sekeliling memantul di kaca jendela, menampilkan bayangan dirinya. Ia mengangkat gelas sampanye, lalu mengucapkan pelan, "Untukku, yang bertahan, yang tak tumbang meski pernah jatuh." Dan dalam pantulan itu, ia tak lagi melihat bayang-bayang Rian. Hani termenung di sudut sofa. Tangannya menggenggam ponsel, menatap layar kosong yang seolah menjadi cermin kebisuannya. Di layar itu, beberapa kali ia mencoba membuka pesan ke Rian, lalu menghapusnya kembali. Sudah 3 hari sejak pertengkaran terakhir mereka. Sejak Rian kembali dari restoran Nadira dengan wajah yang tak bisa ia baca, lalu tidur dengan punggung menghadapnya. Suaminya berubah. Semenjak pertemuan itu, tatapan Rian seperti bukan miliknya lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kekosongan yang merambat perlahan, menyelimuti rumah mereka. Dan malam itu, perubahan itu meledak menjadi kenyataan. Rian pulang lebih malam dari biasanya. Dasi yang masih menggantung di leher dan rambut yang berantakan menunjukkan dia kelelahan. Atau mungkin terlalu sibuk menghindar dari rumah. Hani berdiri di ambang pintu kamar. "Kita harus bicara," ucapnya tanpa basa-basi. Rian memijat pelipis. "Sekarang? Aku capek, Han. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita terus diam-diaman seperti orang asing. Aku bahkan nggak tahu, kamu masih suamiku atau cuma pria yang kebetulan tinggal di rumah ini." Rian mendesah, meletakkan tas kerjanya, lalu menatap istrinya. "Oke. Mau bicara tentang apa? Kamu masih cinta sama dia?" Suara Hani pelan, tapi tajam. Rian terdiam. Sejenak. Dan keheningan itulah yang menjawab semuanya. Hani menatapnya dengan mata yang perlahan berkaca. "Jadi benar. Aku nggak tahu apa itu cinta, Han." Suara Rian berat. "Tapi sejak ketemu dia lagi, aku jadi sadar. Aku belum selesai dengan masa laluku." "Lalu apa yang kamu harapkan dari aku?" tanya Hani dengan suara gemetar. "Kamu mau aku terus jadi penonton dalam drama perasaanmu?" "Aku nggak minta kamu jadi penonton. Aku cuma butuh waktu." "Waktu?" Hani tertawa pahit. "Kamu pikir pernikahan itu bisa ditunda hanya karena kamu rindu mantan istri?" Rian mengatupkan rahangnya. "Aku nggak rindu. Aku cuma menyesal." Dan saat kata itu keluar, sesuatu dalam diri Hani runtuh. Tangisnya pecah. "Jadi aku ini apa, Rian? Orang ketiga yang kamu pilih karena kamu butuh pelarian? Perempuan yang kamu nikahi karena kamu nggak tahu harus kemana setelah menghancurkan pernikahanmu sendiri?" "Aku pernah cinta sama kamu, Hani." "Pernah." Hani mengulang kata itu. Pernah berarti tidak lagi. Hani berbalik, berjalan cepat ke kamar mandi dan mengunci diri. Rian hanya terduduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa tak lagi bisa memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, di kantor Rian, sebuah amplop datang dari tim HRD. Isinya membuat tubuhnya menegang. Pemindahan tugas ke cabang luar kota dalam waktu 1 bulan.
Rian menatap surat itu lama. Ia tahu, ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini semacam pengasingan halus, akibat laporan yang masuk beberapa minggu lalu, dari staf wanita yang merasa Rian terlalu tidak fokus saat memimpin rapat-rapat penting. Rekan-rekan seniornya mulai meragukan performa kerjanya yang menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan di tempat kerja, bayangan Nadira menggerogoti kehidupannya. Hani, di sisi lain, mulai merasakan tekanan sosial yang tak kalah kuat. Ibunya datang berkunjung, membawa kabar bahwa beberapa tetangga mulai membicarakan rumah tangga mereka. Aku dengar suamimu ketemu mantannya di restoran milik si Nadira itu, kata ibunya sambil menyeruput teh. Dan kamu tahu apa yang mereka bilang? Bahwa kamu cuma batu loncatan. Hani menunduk. Wajahnya pucat. Mak, jangan dengerin omongan orang. Bukan soal omongan, Hani. Tapi kamu harus sadar. Laki-laki yang menikahi kamu karena lari dari luka, bukan laki-laki yang bisa jadi imam. Air mata Hani jatuh tanpa suara. Ia merasa seperti dikepung dari segala sisi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, kini jadi tempat pertarungan batin tanpa ujung. Sementara itu, Nadira duduk di kantor pusat restorannya. Di tangannya, proposal ekspansi sedang dibaca ulang. Tapi pikirannya sejenak melayang pada kejadian beberapa hari lalu. Ia tidak merasa puas atas pertemuannya dengan Rian. Tapi juga tidak merasa terluka. Perasaannya seperti orang yang akhirnya menyadari bahwa luka lama bisa sembuh, meski bekasnya tetap ada. Namun, ia tidak menyangka bahwa luka yang belum sembuh itu ternyata sedang membusuk di sisi lain, di kehidupan rumah tangga Rian dan Hani. Dan ketika salah satu manajer restorannya melapor bahwa seorang wanita datang mengamuk di cabang restoran tempat Nadira dan Rian pertama kali bertemu, Nadira segera tahu siapa yang dimaksud. Mana Nadira? Suruh dia keluar. Sekarang juga. Hani berdiri di depan meja kasir dengan mata merah dan suara tinggi. Beberapa pelanggan mulai melirik, karyawan saling pandang bingung. Nadira, yang sedang berada di ruang belakang, segera keluar begitu mendengar kegaduhan. Hani, ucapnya pelan. Wanita itu menoleh, lalu melangkah cepat ke arahnya. Kamu puas, ya? Udah hancurin pernikahan orang. Kamu kira kamu wanita paling hebat karena punya restoran? Nadira tidak menjawab. Tatapannya tenang, tetapi tajam. Kamu kira karena kamu lebih dulu mengenal Rian, kamu berhak memilikinya lagi? Aku tidak pernah menginginkan dia kembali, Hani, jawab Nadira pelan, tapi tegas. Omong kosong. Hani mendorong pundaknya. Kamu datang. Kamu tunjukkan kesuksesanmu. Kamu pancing rasa bersalahnya. Dan sekarang, dia berubah. Dia nggak lagi lihat aku. Dia bahkan bilang menyesal menikahi aku. Para staf mulai menenangkan, mencoba memisahkan Hani dari Nadira. Tapi Nadira melangkah maju. Kalau pernikahan kalian hancur karena dia masih menyesal, itu bukan salahku, Hani. Itu karena kalian membangun rumah tangga dari reruntuhan yang belum selesai dibersihkan. Kamu sombong. Aku realistis, balas Nadira. Dan sekarang aku minta kamu keluar dari restoranku. Sebelum aku benar-benar menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang kamu anggap pengganggu. Dan kali ini, Nadira memanggil satpam. Dengan air mata dan emosi membara, Hani akhirnya pergi dari restoran itu dengan teriakan yang tak lagi jelas, meninggalkan keributan dan tatapan tajam dari para pengunjung. Hari itu, berita tentang keributan di restoran Nadira tersebar. Beberapa video terekam oleh pengunjung mulai tersebar di media sosial. Nadira, untuk pertama kalinya, masuk headline berita hiburan lokal dengan judul Istri sah ngamuk di restoran milik mantan istri suaminya. Drama cinta lama terbongkar. Namun, Nadira tidak goyah. Ia memanggil tim hukumnya.
Ia memanggil bagian PR restorannya. Ia tahu ini hanya awal dari badai, tapi ia telah menyiapkan payung sejak lama. Sementara itu, Rian menyaksikan semuanya dari layar ponselnya di kantor. Matanya memerah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Langit Jakarta sore itu kelabu, seakan tahu bahwa ada hati yang sedang meredup, menunggu waktu untuk benar-benar padam. Di ruang keluarga yang dulu hangat, Rian duduk di sofa dengan secarik kertas di tangannya. Di hadapannya, Hani berdiri dengan tangan menyilang dan mata sembab. "Aku sudah tanda tangan," kata Hani pelan. "Sekarang tinggal kamu." Kertas itu adalah surat permohonan cerai. Tak ada teriakan, tak ada drama air mata lagi. Hanya dua orang yang sama-sama lelah, yang sadar bahwa mereka sedang saling menyiksa dalam hubungan yang dipaksakan. Rian menatap wajah Hani lama, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi yang ia lihat hanyalah perempuan yang sudah terlalu lama bertahan dalam luka. "Kamu yakin?" bisiknya. "Aku lebih takut hidup dalam hubungan yang kosong daripada berpisah. Dan kamu lebih sering bersama bayangan Nadira daripada aku, Rian." Rian tak bisa menyangkal. "Aku minta maaf." Hani menggeleng. "Maaf nggak akan menyelamatkan rumah tangga ini." Rian menunduk, dan dengan tangan gemetar, ia akhirnya menandatangani kertas itu. Hani tak menangis. Tidak lagi. Ia hanya berdiri, mengambil surat itu, dan melangkah pergi ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Dan hari itu, rumah yang mereka bangun, meski di atas puing-puing, resmi mulai runtuh. Di tempat lain, Nadira berdiri di balkon lantai 2 restorannya, memandang langit yang sama. Di tangannya, secangkir teh melati masih mengepul. "Aku lihat berita keributan di restoran kamu minggu lalu," ujar sebuah suara pelan. Nadira menoleh, tersenyum kecil. "Kamu juga lihat?" "Semua orang lihat. Tapi aku tahu, kamu lebih kuat dari semua komentar itu." Pria itu, Arman, salah satu investor utama di jaringan restorannya, menatap Nadira dengan mata tenang. Sejak awal, Arman memang berbeda. Tidak banyak bicara, tapi sekali bicara, selalu mengena. "Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang Rian sebelumnya?" tanya Arman. "Karena aku pikir aku sudah selesai dengan dia," jawab Nadira lirih. "Ternyata aku belum." Arman mengangguk. "Tapi kamu tahu, aku justru kagum. Kamu berdiri sendiri. Kamu bangun bisnis dari awal. Kamu tetap waras ketika semua orang menyalahkanmu." Nadira menoleh. "Aku harus." Arman tersenyum. "Kamu nggak harus kuat terus, Nat. Kadang kamu juga boleh istirahat. Boleh punya seseorang yang jagain kamu." Nadira menatap pria itu lama. Ada ketulusan di matanya. Tidak menuntut, tidak memaksa. Hanya hadir dan sabar. Dan mungkin, itu yang selama ini tak pernah ia miliki. Beberapa hari berlalu. Hani sudah pindah ke rumah ibunya. Rian tinggal sendiri di rumah yang semakin sunyi. Surat cerai mereka telah didaftarkan ke pengadilan agama. Rian datang ke ruang sidang dengan setelan kemeja abu-abu, wajahnya tirus. Sementara Hani datang ditemani ibunya, mengenakan kerudung sederhana dan wajah datar. Tak ada salam, tak ada senyum, hanya pengakuan bahwa mereka tak lagi bisa bersama. Usai sidang, Rian menghampiri Hani di luar. "Hani," panggilnya. Perempuan itu berhenti, menoleh pelan. "Terima kasih, sudah pernah mau bahagiain aku." Hani tersenyum samar. "Kamu juga, terima kasih sudah pernah memilih aku, walau cuma sebentar." Kemudian mereka berbalik arah. Masing-masing berjalan menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tak ada yang saling menoleh lagi. Beberapa minggu berlalu. Nadira duduk di salah satu cabang baru restorannya yang akan segera diresmikan.
Arman datang membawa bunga mawar putih. "Apa ini?" tanya Nadira sambil tertawa kecil. "Ucapan selamat dan permintaan." "Permintaan." Arman menatapnya dalam. "Izinkan aku jadi seseorang yang kamu biarkan masuk ke hidupmu. Bukan cuma sebagai partner bisnis, tapi partner yang sesungguhnya." Nadira terdiam. Matanya mulai berkaca. "Kenapa aku?" tanyanya. "Karena kamu adalah versi terbaik dari luka. Dan aku mau jadi penyembuh, bukan luka baru." Nadira menutup mulutnya, terharu. Lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tenang. Rian duduk di meja makan rumahnya, sendirian. Di depannya, sepiring nasi yang bahkan tak disentuh. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. "Kamu gak akan pernah benar-benar kehilangan seseorang. Tapi kamu bisa kehilangannya sebagai milik. Dan hari ini, aku benar-benar kehilangan kamu. Hani." Rian menatap langit-langit, menahan air mata. Ia tahu, kali ini bukan Nadira yang harus ia perjuangkan. Bukan Hani yang harus ia sesali. Tapi dirinya sendiri, yang akhirnya sadar bahwa cinta tak bisa dipaksa. Dan waktu tak bisa diulang. Seiring waktu, perubahan tak pernah terasa begitu nyata seperti ini. Mereka semua telah berproses melalui rasa sakit yang mendalam. Tetapi kini, kehidupan mereka telah menemukan jalan yang baru. Nadira, Rian, dan Hani, meskipun jalannya berbeda, akhirnya sampai pada titik di mana mereka bisa menerima kenyataan dan belajar untuk melepaskan yang tak lagi cocok dengan takdir mereka. Hari itu, matahari terbenam dengan indah di atas restoran Nadira. Dari balkon ruang makan yang luas, ia menatap pemandangan kota yang semakin meredup, menandakan berakhirnya sebuah hari yang penuh cerita. Sejak memutuskan untuk membuka hati untuk Arman, hidupnya terasa lebih ringan. Arman, dengan segala kesabarannya, bukanlah seseorang yang mendesaknya untuk segera membuka hati, tetapi ia ada dengan cara yang lembut, menyadari bahwa cinta tak bisa dipaksakan. Malam itu, mereka duduk berdua di meja makan restoran, seperti biasa. Hanya saja, ada perasaan yang berbeda, lebih hangat, lebih akrab. "Nadira," Arman berkata sambil menuangkan secangkir teh manis untuk Nadira. "Apa yang kamu pikirkan tentang kita?" Nadira tersenyum kecil, menatap pria yang telah menjadi teman sejatinya dalam beberapa bulan terakhir. "Aku pikir, kita telah melalui banyak hal, dan aku merasa lebih hidup dengan adanya kamu di sini." Arman tersenyum, menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku ingin terus ada di sini. Tidak hanya sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai seseorang yang ingin ada dalam setiap langkah hidupmu." Nadira merasa sebuah ketenangan di dalam hatinya. Tidak ada beban, tidak ada tekanan, hanya rasa saling memahami yang perlahan tumbuh di antara mereka. "Aku ingin merayakan ini," Nadira berkata dengan suara lembut, "merayakan perjalanan kita. Bukan hanya bisnis, tapi juga perasaan yang tumbuh dengan cara yang alami." Arman menggenggam tangannya. "Aku bersyukur sudah berada di sini, Nadira. Aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersamamu, lebih jauh lagi." Nadira mengangguk, matanya berbinar. Ini adalah awal baru, untuknya, untuk Arman, dan untuk hidup yang lebih baik. Di sisi lain kota, Rian duduk di bar yang biasa ia kunjungi untuk menenangkan diri. Meskipun ia sudah menerima perpisahan dengan Hani, rasa kehilangan itu tetap ada. Tidak ada yang bisa menggantikan kenangan lama, terutama ketika ia sadar betapa banyak kesalahan yang telah ia buat. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, ia mulai memahami bahwa hidup tidak harus terus dilihat melalui kacamata yang sama. Perubahan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ia pun mulai menata kembali kehidupannya, mencari makna baru di luar hubungan yang telah berakhir. Tengah malam itu,
Rian membuka kembali album foto lama yang ia simpan di ponselnya. Foto-foto kenangan dengan Hani, dengan Nadira, semua yang pernah ia miliki. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia pernah berbuat salah. Tetapi Rian kini tahu, untuk bisa melangkah maju, ia harus memaafkan dirinya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Hani. Aku berharap kita bisa menemukan kebahagiaan, meski tidak bersama. Aku sudah memaafkan kamu, Rian. Semoga kamu juga bisa memaafkan dirimu. Rian terdiam, menatap pesan itu. Ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia membalas pesan itu dengan satu kalimat sederhana. Terima kasih, Hani. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan. Meskipun tak ada lagi cinta di antara mereka, ia merasa bahwa kedamaian bisa terwujud, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sementara itu, Hani juga sedang menjalani kehidupannya dengan cara yang lebih tenang. Perpisahan dengan Rian bukanlah akhir dari dunia, melainkan sebuah pembebasan. Ia mulai kembali fokus pada pekerjaannya, dan seiring berjalannya waktu, ia menemukan bahwa dirinya lebih kuat daripada yang ia kira. Hani kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Sebuah dunia yang berbeda, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup lagi. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang setelah rapat, ponselnya berbunyi. Pesan dari teman lamanya. Hani, aku dengar kabar baik. Kamu sudah bisa move on, ya? Aku bangga padamu. Hani tersenyum kecil. Terima kasih, balasnya. Ia merasa damai dengan keputusan yang sudah diambil. Kehidupan terus berlanjut, dan ia yakin bahwa suatu saat, kebahagiaan yang sejati akan datang. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Nadira, Rian, dan Hani berjalan dengan cara masing-masing. Mereka mungkin telah berjalan di jalan yang berbeda, tetapi mereka masing-masing telah menemukan tempat mereka berdiri. Nadira yang mulai membuka hatinya untuk cinta sejati yang tulus, Arman yang dengan sabar menunggu, dan Rian yang akhirnya bisa melepaskan masa lalunya dan memaafkan dirinya sendiri. Hani, yang kembali menemukan kekuatan dalam dirinya, tahu bahwa hidup tetap terus berjalan. Ada kalanya perpisahan adalah sebuah jalan untuk menemukan kedamaian, untuk memberi ruang bagi diri sendiri dan untuk menyambut kebahagiaan yang baru. Akhirnya, mereka menemukan apa yang mereka butuhkan, bukan dalam bentuk orang lain, tetapi dalam diri mereka sendiri. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku yang tak selalu bisa kita duga. Kadang kita merasa sudah menemukan jalannya, tapi terkadang jalan itu berbelok dan membawa kita ke arah yang tidak kita inginkan. Namun, meskipun perjalanan itu kadang terasa berat, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kehidupan seringkali mengajarkan kita melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Kita mungkin merasa terjatuh, dihancurkan oleh kejadian-kejadian yang tak terduga, seperti perpisahan, kegagalan, atau kekecewaan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa kesakitan itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan dalam rasa sakit itu, ada pelajaran berharga yang dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, atau kita merasa terperangkap oleh ekspektasi orang lain, termasuk ekspektasi kita sendiri. Tetapi kita harus belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberikan kedamaian. Melepaskan bukan berarti kita kalah, tetapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kebebasan untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, kebebasan untuk berkembang, dan kebebasan untuk meraih kebahagiaan yang pantas kita dapatkan. Kehidupan juga mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa terus menggenggam masa lalu jika kita ingin melangkah maju. Terkadang kita harus merelakan sesuatu yang kita cintai, meskipun itu sangat sulit. Namun, saat kita melepaskan, kita memberi ruang untuk hal-hal baru datang dalam hidup kita.
Setiap perpisahan membuka jalan bagi kebahagiaan yang lebih besar. Dan mungkin kita tidak selalu melihatnya saat itu juga. Tapi percayalah, waktu akan mengungkapkan segalanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan diri sendiri. Anda lebih kuat daripada yang Anda kira. Meskipun dunia kadang terasa tidak adil, Anda punya kemampuan untuk menghadapinya. Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan di masa lalu menghambat Anda. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dengan memaafkan diri Anda, karena hanya dengan cara itu Anda bisa benar-benar sembuh dan maju ke depan. Tidak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk diri sendiri, untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang ada di luar diri kita, pada orang lain, pada harapan yang ditujukan kepada kita. Tetapi dalam kesendirian, kita bisa menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang ada dalam hati kita. Dan saat kita menemukan kedamaian dalam diri kita bisa mencapainya dalam hidup kita. Jika Anda merasa terjebak dalam suatu keadaan atau hubungan yang tidak sehat, ingatlah bahwa Anda punya pilihan untuk berubah. Setiap orang berhak merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dimulai dari pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Jangan takut untuk berbicara, untuk mencari dukungan, dan untuk meminta bantuan jika diperlukan. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pada akhirnya, apa yang kita miliki adalah hari ini. Jangan buang waktu Anda untuk menyesali masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Cintai diri Anda, hargai setiap momen, dan percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecilnya, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda impikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi, untuk menulis cerita hidup Anda dengan cara yang lebih indah. Semoga cerita ini memberi inspirasi bagi Anda untuk terus berjuang, untuk selalu mencari makna di setiap perjalanan hidup. Jangan pernah menyerah pada impian Anda, dan ingatlah bahwa kebahagiaan datang ketika kita memilih untuk menerimanya, bahkan di tengah kesulitan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah menyimak perjalanan ini. Kehidupan kita masing-masing adalah cerita yang penuh warna dan makna. Meskipun jalan yang kita lalui tidak selalu mulus, yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya dengan hati yang penuh harapan dan keberanian. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan dalam setiap langkah hidup. Jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa kehidupan yang lebih baik selalu bisa dicapai, tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Jadilah orang yang kuat, yang tidak takut untuk terus berkembang dan berubah. Salam hangat penuh cinta dan semangat. Semoga kita semua menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, baik dalam diri kita sendiri maupun di antara orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga perjalanan hidup kita selalu dilimpahi berkah dan kebahagiaan. Selamat melanjutkan perjalanan hidup yang luar biasa ini. Dengan penuh kasih.